Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang jawab ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung saja masuk ke arsiteknya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar ini ya, tangga dengan railing. Nah, sekarang kita mulai lagi di lantai 2. Udah kelihatan ya layar saya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tangga ya, membuat tangga dan membuat railing. Nah, selanjutnya adalah membuat pintu dan jendela di lantai 2. Kemudian jangan lupa nih di lantai dasar. Nah, di lantai dasar yang sebelah sini ada pintu ya. Ada pintu geser. Nah, kita buat pintu geser di sini. Caranya adalah door. Kemudian kita buka ini. CTRL-T-nya di setting dialognya. Nah, lalu kita pilih yang sliding door. Nah, sliding door lalu kita pilih yang exterior sliding door 22. Nah, di sini kita pilih stylenya ya, grid-nya. Dia mau kayak gimana. Nah, ini pakai yang heavy grid. Nah, kemudian di sini handle-nya. Nah, kalau handle pintu geser berarti yang ini ya. Fix handle 2. Kita oke aja. Nah, baru kita placing di sini. Nah, kalau yang bagian matahari adalah bagian yang paling terluar. Nah, bagian terluar kan yang ini nih. Nanti kita klik aja di sini. Nah, nanti bukannya ke dalam ya. Ke dalam. Nah, kayak gitu. Lalu di sini ada jendela. Berarti window. Klik ini. Setting dialognya CTRL-T. Lalu terserah pilih window yang mana. Kalau saya menggunakan window yang size ini, multi size. Nah, di sini kita bisa tentukan jumlah dari panelnya. Nah, ini contohnya di sini panelnya ada 4 ya. Saya buat jadi dia 3 panel. Nah, kemudian di sini klik subjudulnya nih Windows Setting and Opening. Nah, di sini kita pilih ke size option. Nah, ini jangan lupa dicentang ya uniformnya. Coba kita nggak centang uniformnya, tapi ini rubah satu aja jadi yang heavy grade. Nah, ini kita ubah jadi satu. Oke. Kita placing di sini. Nah, kebesaran kan. Nah, kalau kebesaran CTRL-T lagi. Kita setting dialognya, preview positioning. Nah, ini rubah jadi kecil. Misal jadi 60. Lebarnya. Oke. Nah, baru taruh di sini. Matahari bagian terluar. Nah, baru ini ke dalam. Coba kita ke 3D. Bagian ini nih. Nah, ini udah bisa di ini ya. Mungkin digeser ya. Nah, baru di sini kan jendelanya nih. Nah, saya CTRL-T lagi. Nah, saya mau ada panelnya di dalamnya. Berarti ini CTRL-T. Lalu klik yang ini. Basic Windows Settings. Nah, ini dicentang ya. Jangan lupa dicentang. Nah, klik yang heavy grade. Lalu di sini misalkan saya 2 vertikal. Vertikal tuh yang ini. Nah, di sini ada kayak tambahan ini ya, kayu ya. Nah, coba kalau yang horizontal saya tambahin, dia jadi 2. Oke. Nah, nanti ada tambah kayak gini lagi atasnya, kayu. Kayak gitu caranya. Jadi itu setting ini yang di kaca dalam ini kayunya, itu di sini ya. Diklik ini, klik yang subjudulnya di size option. Nah, lalu ini dicentang, jangan lupa kalau misalkan nggak saya centang. Nah, misalkan di sini size 1 saya edit nih, jadi bentuk 22. Oke. Nah, yang kerubah yang bawahnya doang gitu. Yang size 1 doang. Ini kan 1 2 3.
Jadi ada 3 ses di sini. Jadi ini ada ses 1, kan settingannya udah ini nih, 22. Nah, ini klik lagi ada ses 2. Nah, ses 2 belum kerubah. Nah, capek kan merubah satu-satu. Nah, ini aja klik yang uniform. Nah, otomatis semua sesnya settingannya sama gitu, 22. Oke. Nah, nanti semuanya berubah kayak gitu. Nah, kemudian di sini kan saya udah buat pintu geser ya. Nih. Nah, nih. Nah, ini pintu gesernya bisa kita gerak-gerakin. Nih. Selama dia ada titik merahnya nih. Nah, bisa kita gerak-gerakin. Sama di 3D-nya juga kayak gitu. Nah, jadi ini klik merahnya bisa kita geser tuh. Kayak gini. Jadi bisa ada animasinya. Berarti kalau fullnya dia sampai sini. Nah, berarti kalau menutup secara full, seret, nah dia mentok di sini. Nah, kayak gitu. Ini juga sama sih sebenarnya bisa semuanya dibuka. Nah, kalau yang metode model kayak gini dia jendela mati. Yang kayak gini bisa nih. Coba ya. Di sini kan di baliknya ada kayak merah-merah ya. Nah, di dalam kalau ini. Nah, ini klik. Nah, dia bisa dibuka. Nah, kayak gitu. Klik. Kita tutup lagi. Nah, kayak gitu. Tapi misalkan di sini nih ya. Di sini kan posisinya tutup ya. Nah, di 2 dimensinya berarti lantai 1 ya. Lantai 1. Nah, di 2 dimensinya dia terbuka, jadi beda ya. Jadi ada buka tutup di 2 dimensi, ada buka tutup di 3 dimensi. Ini bisa dimainin juga. Nah, kita balik lagi tadi ke 3D lantai 1. Nah, di sini sudah ada pintu geser dan jendela ya. Saya letaknya di belakang sini. Nah, baru di sini kamar mandi dan di sini kamar pembantu. Lalu sini tangga. Nah, berarti di sini tidak ada slab ya di bagian sini ya. Nah, caranya nutupnya adalah kita mengcopy slab yang ada di lantai bawahnya atau kita ke lantai 1. Nah, ke lantai 1 kan ini udah ada slabnya nih. Nah, kita tambah slab di sini. Nah, tapi nanti tidak jadi slab lantai ya, tapi jadi gypsum nanti, plafon di sini. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita buat slab juga. Jadi buat plafon itu masuk ke slab ya. Nah, tapi di sini menggunakan metode yang single. Jangan pakai yang kotak ini langsung tek tek. Nah, pakai metode yang single yang ini. Oke, metode single. Sekarang posisi lantai 2 ya. Lantai 1 atau lantai 1. Nah, ini kita buat di sini. Sini muter ya. Kemudian di mana lagi ya? Sini. Lalu di sini. Di sini. Di luarnya ya, sorry, bagian terluarnya. Sampai luar ini. Keluar sini, klik. Sini. Terus di sini tahan yang lama. Saya klik salah. Kalau salah backspace ya, jangan escape. Backspace ke perintah sebelumnya. Sini langsung ke bawah ke sini. Sini backspace lagi, salah saya. Nah, baru minta pola lantai biasa. Pola lantai. Nah, ini ya. Nah, ini GOC-nya saya rubah patternnya jadi GOC-nya arsitektural kan ini, sama struktural. Nah, kita rubah jadi yang pattern Pak, supaya pola lantainya kelihatan. Oke. Nah, ini udah ada ya sekarang slabnya. Nah, ini. Nah, di sini kan dia masih kebaca lantai ya, masih ada strukturnya tuh. Nah, ini kita rubah. Kita masuk ke setting dialognya, Ctrl+T. Nah,
Di sini yang plat beton kita rubah jadi gypsum ya. Plafon gypsum. Kan dia masih yang menggunakan slab plat beton. Jadi kita rubah jadi yang plafon gypsum. Plafon gypsum. Lalu di sini materialnya kita rubah, jangan lupa. Kalau misalkan kita rubah jadi plafon gypsum doang, ya material yang terakhir masih ada nih di sini. Kalau kita ke atasin kayak gini. Nah, ini gypsum nih ketebalannya segini, plafon ya. Nah, tapi kok ada atasnya nih materialnya. Nah, materialnya kita matiin. Ctrl T. Nah, di model ini kita rubah dia jadi udara ya. Udara itu artinya kosong, nggak ada udara klik. Nah, oke. Nah, nanti material surface yang di atasnya itu hilang gitu. Kita nggak perlu itu, kita perlu strukturnya aja, gypsum ini. Strukturnya ini ya, plafon gypsum. Nah, jadi kita nggak perlu material dia. Jadi materialnya kita ubah jadi udara, kosongan aja berarti kayak gitu. Nah, baru ini ketinggiannya kita turunin ya. Gimana caranya supaya si plafon gypsum ini adanya di bawah si plafon si balok ya. Bisa manual, bisa kita menggunakan cara langsung Ctrl D langsung drag ke bawah. Tapi tegak lurus ya, tegak lurus. Di sini tandanya adalah indikator kuning di sini. Kalau misalkan garisnya kuning berarti tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Nah, taruh dia di bawah plafon. Di bawah balok. Nah, kayak gini. Atau kalau misalkan bingung, kita Ctrl T aja. Nah, di sini min 1780 ya. Berarti ambil aja min 18. Nah, dia otomatis langsung di bawah balok ini. Jika dia di bawah balok. Nah, ini udah jadi gypsum ya, plafon gypsum. Gitu. Kita balik lagi ke lantai 1. Nah, di sini kan masih ada balok nih, kayak gini nih, yang melintang-melintang. Kayak di sini. Oh iya betul. Nah, jadi ini balok yang dari di lantai 1 nih kita copy lagi ke lantai atasnya nih, di lantai sini, di lantai atap ya. Tadi kan kemarin kita mengcopy balok lantai bawah ke lantai 1 ya, ke lantai 2 nih. Nah, sekarang kita copy dari lantai ini ke lantai atasnya, lantai atapnya ya. Berarti yang ini kan lantai dasar, yang ini lantai 1 nih. Kemudian ini lantai atap nih di sini. Ya, berarti kita copy baloknya ke atas. Caranya adalah, nah, kita klik yang beam ini, kita Ctrl A. Nah, tapi bukan begini caranya. Nah, kalau misalkan kita Ctrl A di sini, nah, otomatis yang balok lantai dasar sama lantai satunya keseleksi gitu. Kita kan mau yang lantai satunya doang kan. Nah, caranya gini. Caranya ada dua cara sih sebenarnya. Bisa ke lantai 1. Nah, kemudian kita baloknya di sini, klik balok, langsung Ctrl A di sini ya. Nah, keseleksi semua kan nih baloknya. Nah, copy Ctrl C ke lantai atap, klik 2 kali lantai atapnya, Ctrl V di sini. Nah, ini ada pilihan nih pastenya. Paste original location, paste. Nah, tuh. Coba kita lihat lagi ke 3D-nya. Nah, dia otomatis balok yang lantai 1 ini ke copy ke lantai atapnya kayak gini. Nah, tinggal di sini kita hapus-hapusin yang nggak perlu. Nah, kayak gitu. Atau pakai metode yang kedua. Ya. Metode 2 yang kayak kemarin. Jadi di sini story, kita klik kanan, edit element by story. Nah, ini kita unchecklist semua nih alt types-nya. Kita unchecklist. Kita tidak checklist. Nah, kita yang checklist beam-nya aja baloknya. Kita kan mau copy balok. Nah, wall-nya kita matiin. Nah, terus ini matiin. Beam-nya aja ya.
sampai ada tanda centang. Nah, baru di sini copy sifatnya. Dari lantai mana kamu mau copy? Dari lantai 1 kan. Lantai ini nih, atasnya lantai dasar atau lantai 2 lah. Lantai 1. Nah, kemudian to story mana? Ke story yang mana? Ke story atap kan. Nah, udah oke. Okay. Nah, otomatis dia langsung ke copy semua. Lalu di sini kita bersihin balok-baloknya yang nggak perlu. Delete yang nggak perlu. Kita ke lantai atap. Nah, caranya biar enak gini. Kita kan mau buat balok yang di lantai atap ini. Nah, kita nyalain ini nih, trace reference namanya. Kita klik ini nih, yang logo kotak. Nah, nanti kita bisa ngintip ke bawahnya, ke lantai yang satunya gitu. Nah, kita klik ini nih, trace reference kita nyalain, terus klik ini, baru pilih yang bawah nih, trace reference. Nah, nanti muncul ini. Ya, cara munculnya saya ulang. Klik yang ini, trace reference, baru klik ini, yang panah, pilih yang paling bawah. Nah, ini kita ambil yang below ya. Ini kita ambil yang below. Yang below itu artinya kita bisa ngintip ke bawahnya. Nah, kita kan mengerjakan balok di lantai atap. Nah, kemudian kita kan mau ngintip ke bawahnya kan ya, ke lantai satunya. Nah, berarti ini kita pilih yang below ya. Nah, lalu di sini ada reference-nya, ada ininya, meterannya ya. Nah, di sini adalah tebal tipisnya dia, transparan, tingkat ketransparannya. Nah, ini kita pilih yang tengah-tengah aja, kayak gini. Kita close. Nah, sekarang kita sudah punya referensi untuk menggambar balok di lantai atap dengan acuan trace reference yang ada di lantai 1. Kita sekarang ke lantai atap. Nah, kita buat tambahin baloknya nih. Karena kan dinding yang lantai 2 kan beda kan sama yang lantai dasar. Nah, kita buat lagi balok sini beam. Pakai yang metode berlanjut ini. Nah, ininya beton bertulang. Nah, jangan lupa ukurannya dicek ya. Ini harus 20 kali 15 ya. Di beam, kemudian CTRLT, setting dialognya. Ini ukurannya 20 dan ini 15. Ya, oke, kalau udah. Oke. Nah, baru kita start tambahin baloknya. Nah, kalau di sini kan sudah ada baloknya nih beberapa tadi kan kita copy nih. Nah, ini kan. Nah, kita mau cut ini, mau cut ini. Nah, kita mau nambahin yang lebas ini nih. Ini kan belum ada nih pembalokannya. Nah, kita mau nambahin yang lebas ini. Nah, kita ke lantai atap lagi. Nah, sekarang kita buat start dari sini nih. Sama kayak dinding ya. Ini ambil tengahnya. Nah, ini saya belum tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Klik. Tambah lagi ke sini. Nah, endingnya di pojok ya. Klik 2 kali. Nah, gitu. Nah, ini nambah lagi yang sebelah sini nih. Lalu sebelah sini. Nah, sampai checklist ya. Kalau kayak gini nih, sampai checklist start. Nah, endingnya di tengah kalau ini. Nah, ini kan lebih nih. Nah, kita tahan CTRL, kita trim, tahan CTRL, trim bagian ini. Tek. Nah, sisanya hapus. Nah, lalu pencet lagi CTRL sampai dia bentuknya kayak apa namanya? Gunting. Nah, baru klik ini. Kita cut sebelah sini. Kita hapus. Coba kita lihat ke 3D-nya lagi. Nah, dia sudah ketambal ya. Kayak gini. Nah, yang kayak gini-gini hapus aja nih. Lihat. Nah, ini beda ya materialnya ya. Caranya biar samain gini aja. Tahan Alt, ambil skin yang ini, klik. Nah, kemudian paste, CTRL, Alt, suntik ke sini.
Jangan lupa ya caranya tadi. Tahan alt ini sampai dia kursornya berubah jadi pipet. Klik yang ini sekali, lepas, baru CTRL alt, tahan dua-duanya, tahan dua tombol sampai dia berubah jadi suntikan. Nah, baru suntik ke sini. Nah, kayak gitu. Sekarang sudah full pembalokannya di lantai atap. Nah, lalu di sini apakah butuh pembalokan? Nah, tidak perlu kan? Nah, makanya di sini dihapus saja. Coba kalau misalkan saya trim di ini, bisa gak di 3D? Oh, ternyata bisa juga itu ya. Jadi nggak harus di dua dimensi. Ya, caranya tahan, CTRL, kita cut bagian ini. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah, baru kita cek lagi ke dua dimensinya. Nah, kita matikan trace reference-nya. Klik sekali di sini. Nah, kita jadi denah pembalokan lantai atap. Ini lantai 1. Lalu setelah ini kita buat lengkapi pintu ya, pintu di lantai 2-nya. Di sini saya buat door ya. Door, kemudian CTRL-T lagi. Nah, kita pakai yang biasa. Hing door ya, hing door 22, hing door 22. Lalu pilih ininya jadi door 22. Nah, door 22. Nah, ini kita bisa pilih modelnya ya. Sini. Nah, modelnya biasanya kalau untuk kamar yang ini aja nih. Ya, yang ini boleh. Nah, terus di sini handle-nya pilih. Nah, ini. Oke. Kita placing si pintunya di sini ya. Ini bagian paling terluar tuh matahari ya. Nah, kayaknya ini pintunya kebesaran. Klik ininya pintunya, CTRL-T, review and positioning. Nah, ini kita rubah jadi misalkan berapa ya, 80 deh, dikit aja. Nah, gitu. Nah, ini kita geser bisa, CTRL-D, geser. Lagi, buat lagi di sini nih. Klik door lagi, langsung aja di sini, door. Nah, escape dulu, jangan lupa. Door. Nah, buat pintu di sini. Pintu kamar mandi ya ini ya. Klik sini dalam. Nah, lalu di sini lagi ada pintu lagi. Nah, ya. Lalu, nah yang di sini nih, di luar ini. Nah, yang bawah kan pintunya biasa ya. Nah, yang di lantai 2-nya ini menggunakan pintu geser. Jadi kita rubah aja CTRL-T, kita klik ini pintunya, CTRL-T. Nah, kita rubah dia jadi sliding doors. Nah, kita klik yang exterior sliding. Oke. Nah, tapi kan stylenya kan jelek ya. Kita ubah-ubah. CTRL-T. Modelnya jelek, kita rubah modelnya di sliding door setting. Nah, kemudian di sini door-nya kita rubah modelnya ya. Kalau sliding door, contohnya misalkan seperti ini ya. Saya pakai yang ini. Nah, handle-nya pakai yang ini. Fix handle 22 atau yang 1. Oke. Nah, nanti dia bisa dianimasikan, bisa dibuka tutup. Klik yang ini nih, pojok. Nah, ini merah-merah, klik. Nah, bisa digeser. Kita klik lagi yang merah-merahnya, bisa kita geser lagi. Nah, lalu pintu sini kan ada kamar mandi nih. Nah, oh iya, slab yang ini nih jangan lupa berarti ke lantai 1. Nah, slab yang ini dibolongin. Kenapa dibolongin? Karena di sini kamar mandi. Nah, slabnya harus beda, lantainya harus beda. Jadi kita klik slab yang ini, kita klik pinggirnya.
nanti keluar pet palette ini nih ya. Terus kita klik yang minus. Nah, klik yang minus, lalu kita kurangi ya, kurangi dari sini aja nih, dari sini. Oh, ini kan saya masih metode single, jadi ini ya metode single, jadi saya harus klik dari sini ke sini, ke sini, sini, dan ke sini. Nah, dia langsung berkurang putih ya. Atau bisa dengan metode ini, rectangle, langsung dia ulang nih, klik pinggirannya, kemudian minus. Nah, pakai metode rectangle, klik dari sini terus ke kiri bawah sini. Nah, dia jadi bolong di sini. Nah, kita escape lagi, netralin. Nah, kita klik slab lagi. Kita tambahin lagi dia slab di sini untuk kamar mandi ya, keramik 20 x 20. Kita buat lagi di sini rectangle. Klik di sini ya endingnya. Nah, baru dia minta pola lantai seperti biasa. Lurus. Nah, baru kita klik ini, kita CTRL deh. Nah, ini to project zero nya kan biasanya kalau kamar mandi kan min 5 ya turunnya. Nah, karena ini kan di lantai 2 kan, dia ketinggian lantainya tuh normalnya 350. Nah, berarti 350 dikurangi 5 gitu ya. Jadi 345. 345. Oke. Nah, lalu di sini jangan lupa CTRL T lagi. Keramiknya kita rubah nih. Keramiknya jadi keramik 20 x 20 ya. Keramik Roman Universal Blue 20 x 20. Nah, kita oke. Otomatis dia berubah di sini. Kalau saya cek nih, pakai yang dokumen, level dimension, kita klik di sini. Nah, otomatis dia ketinggiannya 345. Kalau klik yang di luar sini 350. Nah, jadi dia ada pengurangan 5 cm ya untuk masuk ke lantai kamar mandinya gitu. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita lengkapi itunya ya, pintunya dan jendelanya. Oke, kita ke 3D lagi. Nah, ini kan harusnya dia pintu kamar mandi ya. Nah, oke, kita rubah sekarang. Nah, sebelumnya kan kita udah buat pintu kamar mandi nih di sini nih. Nah, ini kan yang kemarin kita copy aja. Caranya adalah sama kayak kemarin, tekan Alt, klik kamar mandinya. Nah, kemudian lepas Alt-nya, kemudian tahan Alt lagi dan CTRL ya, CTRL dan Alt ditahan, suntik ke sini nih, klik sekali. Nah, otomatis dia langsung berubah jadi pintu kamar mandi. Kita lihat lagi, benerin lagi di lantai 1. Nah, kita pepetin lagi ke kiri, ke bawah ya, pepetin lagi ke bawah. Nah, kemudian kalau misalkan bosen, ganti warnanya di sini aja, CTRL T. Nah, kita rubah di sini nih, uniform offset ini, frame offsetnya ini kan masih aluminium. Nah, kalian bisa berubah misalkan jadi material yang lainnya gitu. Nah, terserah sih warnanya apa aja. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada pintu, sini ada pintu, sini pintu geser ya. Nah, kemudian di sini ada balkon ya. Nah, balkon kan harusnya ada railingnya seperti tangga nih. Nah, ini juga di sini nih harusnya ada railing nih. Sini. Nah, oke, berarti kita tambahin railing sekarang. Desain railing. Nah, kemudian jangan lupa kalau misalkan kita buat tangga kan railingnya pakai yang associate ya. Nah, kalau yang datar kayak gini, dia pakai yang statik aja. Statik. Nah, kita buat dia dua-duanya jadi statik. Nah, kemudian langsung kita gambar aja.
Berarti dari sini ke sini. Atau kalau mau lebih mudahnya di dua dimensinya ya. Di lantai 1 kita, oh ini belum kelihatan ternyata saya nih railingnya. Nah, coba ya kita ke lantai dasar, apakah dia ada railing? Nah, ada ya, kelihatan railingnya. Nah, masalahnya dia nggak kelihatan di lantai satunya. Nah, gimana cara munculinnya? Nah, kita ke lantai dasar, kita klik si railingnya, kemudian masuk CTRL-T, setting dialognya. Nah, si railing ini, dia di sini home story only tulisannya. Artinya adalah dia hanya muncul di home story-nya saja gitu. Di home story-nya dia. Kita lihat si railing ini di sini, home story-nya di mana? Oh, ternyata di lantai dasar. Dia jelas di lantai satunya dia nggak ada gitu. Karena dia rumahnya home story-nya adanya di lantai dasar gitu. Jadi sekarang kita buat dia di lantai 1 juga terlihat. Kita CTRL-T lagi. Nah, ini yang home story only-nya kita rubah dia jadi home dan one story up. Jadi artinya di home dia kelihatan dan one story up, artinya di lantai keduanya dia juga kelihatan. Oke, kita rubah, kita oke. Nah, ini kan lantai 1 kelihatan dia ada. Nah, coba kita lantai 2. Nah, otomatis dia juga muncul ya di lantai 2-nya seperti ini. Jadi cara nyetingnya saya ulang, kita lantai. Nah, di sini ya. Di floor display layouts. Nah, setelah geometri kan ada ini nih, floor display layout. Nah, di sini floor plan display layout. Jadikan dia home dan one story up. Oke, baru sekarang kita buat railing yang datar. Caranya adalah kita klik railing di sini. Kita jadikan static, kita start dari sini. Sini ke sini. Begini. Nah, ini kita P aja. Kan kebalik nih. Nah, handrail itu ada di luar. Kita klik ini, kita klik P. Kita balik. Nah, kayak gini. Ini kita sejajarkan dengan ini. Caranya adalah kita ke lantai 1. Kita pasin garis birunya. Atau enggak kita pas-pasin aja. Nah, kayak gini. Nah, gak apa-apa ya kayak gini ya. Sebenarnya ada sih caranya, cara supaya dia nyambung. Cuman saya belum ketemu aja. Oke. Nah, ini kemudian kita CTRL-T. Nah, ini jangan lupa min 3 ya, dia selalu min 3. Nah, ininya kita samain jadi 350 sesuai dengan ketinggian story-nya 350. Jadi sejajar dia. Nah, kemudian kemarin kan tangganya kita pakai ending yang kedua ya kalau nggak salah ya. Klik tangganya coba. Oke. Nah, ini kan kita pakai ending yang kedua. Nah, harusnya sebenarnya biasanya kita pakai ending yang pertama nih, yang ini. Nah, ini. Jadi di endingnya nggak sampai ada thread yang ada yang nggak ada strukturnya. Kalau ini kan full dia ada strukturnya nih, nempel. Nah, kalau misalkan kita rubah dia jadi yang ini, nah otomatis dia ada thread lebih di sini, di sininya. Nah, nih di sini. Jadi minusnya di sini nggak ada strukturnya lagi. Jadi gantung strukturnya nggak ngikat ini. Jadi kita pakai yang finishing yang ini ya, endingnya yang ini, yang kedua. Nah, kayak gini. Jadi ada yang ngikat di sini, di slabnya. Nah, itu yang benar. Jadi kita rubah jadi yang ini. Startnya yang ini dan endingnya yang ini. Nah, baru di sini kita boleh
geser si slabnya, klik slabnya, klik pinggirannya. Kalau mau gampang di ini ya, di 2 dimensi ya. Sini, klik ininya. Nah, dimundurin dikit, klik ini, klik sini, pinggir. Nah, tadi kan kita masih metode yang minus ya. Nah, kita ganti jadi metode offset edges. Nah, agar bisa ditarik-tarik. Nah, tarik lagi, kasih nama garis ini. Kurang ya. Kecilin lagi dikit. Nah, sip. Kita cek di 3D-nya. Nah, begini ya. Nah, ini ada yang gantung kan. Ada yang ngegantung kan nih. Nah, caranya gini, ke lantai 1. Nah, kita tambahin notes di sini. Notes itu artinya adalah titik ya. Nah, kita tambahin notes tepat di sini ya. Tepat di sini. Ya, sini. Nah, berarti kita tambahin notes di sini. Klik aja pinggiran ini slabnya. Klik di sini pinggiran slabnya. Nanti kan kita masih metode yang offset nih. Kita ubah dia jadi metode yang ini nih, notes. Insert new notes. Nah, insert titik baru. Nah, kita placing di sini. Nah, baru yang bagian ini kita tarik ke depan. Klik ini. Nah, kita pakai yang offset edges. Kita majuin misalkan jadi 13, enter. Nah, begini. Jadi lepas ini yang lebih. Kita 3D lagi. Nah, jadinya dia seperti ini. Jadi dia ada lantainya di sini. Lantai lebih dikit. Nah, nanti yang ininya tarik aja. Klik ini, sini, kemudian pakai metode yang ini, tarik. Nah, kayak gitu. Harusnya sih pas di sini, pas di tangganya. Sini. Ya. Nah, jadi nggak ada material yang tumpang tindih. Kemudian lagi ini selesai, kita balik ke depan. Railing ini nih. Nah, kita ke lantai 1. Nah, kemudian kita tambah railing. Ya. Gunakan metode yang statik ya. Statik. Jangan lupa nih. Kita start dari sini. Ini ke sini endingnya. Klik 2 kali. Nah, ini titiknya jadi seperti ini. Oke. Lalu tadi pintu sudah, sekarang jendela ya. Saya buka dulu jendelanya. Ke atas. Nah, ini menggunakan jendela ya, double hang ya. Menggunakan jendela double hang. Berarti di sini klik window, klik ini CTRL-T-nya. Nah, kita menggunakan basic window tapi yang double hang ya. Nah, double window ya, pakai ini nih. Atau double sash boleh. Double sash, single hang. Terserah kiri atau kanan. Nah, kalau ini klik yang ini ya, preview and positioning. Nah, dia ukurannya kan 150 standar ya. Coba kita pasin dulu di sini. Apakah pas di 150? Nah, pas ya. Nah, kita menggunakan metode anchor-nya yang tengah ya. Lalu di sini nanti ada muncul tengah-tengahnya sampai ada tanda centang seperti ini. Nah, klik. Nah, ini arahin ke dalam ya. Nah, oke. Kita lihat tracking-nya. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, ini agak naikin lagi dikit. Caranya adalah klik ini, CTRL-T. Nah, kita rubah dia shield story-nya ya. Nah, shield story ini namanya.
Nah, silverstory kita rubah misalkan jadi 60. Nah, otomatis dia naik ya. 60 itu dari sini ke atas ini. Tapi biasanya kalau jendela modern dia panjang ke bawah ya. Jadi ini silverstory-nya saya buat 5. Kemudian yang atasnya saya buat dia jadi 250 juga. Terlalu tinggi. Saya buat dia jadi berapa ya? 200. Nah, jadi 200 ya. Jadi lebar dari sini ke sini 200 tingginya. Kemudian dari sini ke sininya 5. Sorry-nya 5. Dari sini ke sini. Nah, 200 dari sini ke sini. Kemudian yang 150 itu lebarnya. Oke, kemudian kita bisa edit lagi dia secara LT. Nah, lalu di sini ada basic window opening nih, window setting opening. Nah, ini ada size option. Nah, sama kayak tadi, sama kayak si pintu geser. Ini kita bisa edit-edit dia modelnya kayak gimana. Misalkan mau kita edit jadi yang kayak gini nih, font size. Nah, tapi jangan lupa ya, klik uniformnya selalu. Klik uniformnya, font size, oke. Nah, ini berubah jadi jendela seperti ini, kisi-kisi ya. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa dibuka di sini. Ya, jadi gini bukanya. Nah, ini kan posisi buka nih. Nah, klik ini ya. Nanti dia posisi tutup. Nah, kayak gini. Kita biar dia posisi buka aja. Nah, ini. Jadi setiap pintu itu ada animasinya masing-masing. Ada bukaannya sendiri-sendiri. Tuh, nanti kalian terserah pakai yang mana nanti. Oke. Nah, kalau udah, kemudian kita ke 2 dimensi lagi, lantai 1. Nah, di sini kan kita sudah ada kolom ya, sudah ada kolom, sudah ada dinding, sudah ada balok juga. Kemudian pintu sudah, kemudian jendela juga sudah nih dua. Ini. Nah, lalu ini kayak dinding kayak gini nih. Nah, ini harusnya nyambung dindingnya. Ini kita harus dorong ke belakang, ke tengah-tengah ya. Nah, sampai dia nyambung. Dan sampai dia biru ini nggak ketemu biru yang ini. Gitu. Nah, ini balok nih dia. Masih ada baloknya. Tapi yang bawah nggak masalah. Caranya biar gampang. Biar misalkan saya mau seleksi dinding yang ini. Tapi kok susah banget malah balok yang diseleksi. Nah, caranya gini. LCO-nya. Nah, ini klik LCO. Kita rubah dia jadi zona arsitektural ya. Nah, agar kita baloknya hilang, Nah, jadi ketika diklik di sini, dia gampang gitu langsung dinding, nggak tumpang tindih, si pembalokannya hilang. Nah, kalau misalkan kita mau ngedit balok, berarti kita ke LCO-nya, zona pembalokan. Nah, ini LCO STR zona pembalokan. Nah, nanti yang keluar hanya pembalokan di sini. Nah, kalau mau balikin lagi dari awal gitu, yang komplit semua, klik LCO-nya, jadikan dia 3D lengkap ya. LCO General 3D lengkap. Otomatis dia ada semua di sini, lengkap gambarnya. Tuh. Nah, lalu habis ini kita buat ini ya, masuk ke atap mungkin. 3D lagi. Oh ya, jangan lupa ya, material dinding nih kita rubah materialnya. Jangan abu-abu kayak gini, membosankan ya. Nah, kita klik dinding, wall ya. Kemudian wallnya di sini kita CTRL A ya, CTRL A ini. Atau cara keduanya kayak gini ya, CTRL F. F itu adalah find ya.
Ctrl F itu artinya find. Nah, kita caranya kita klik add di sini. Nah, kita ketik layer deh, layer. Nah, kita pilih yang paling atas, kemudian add lagi. Nah, lalu di sini kita cari dinding, arsitektur dinding. Nah, kemudian kita plus. Nah, otomatis nanti yang keseleksi hanya dindingnya saja. Nah, baru kita klik dinding, kita Ctrl T. Nah, ini kita nyalain nih material tiga-tiganya. Tiga-tiganya kita nyalain. Nah, ini kita klik link surface. Nah, kita rubah salah satu materialnya. Nah, misalkan di sini saya rubah dia jadi cat warna apa ya? Saya warna biru pucat. Ya jangan deh. Warna apa ya? Hijau ini nih, hijau fluorasin. Oke. Nah, ini jangan lupa ya. Kalau misalkan kita rubah salah satu material di sini, misalkan cat celadon. Nah, yang bawahnya nih gak usah kita rubah lagi jadi cat celadon tadi. Kita cukup klik ini nih, link to surface. Jadi yang atasnya ngikut yang bawahnya. Materialnya berubah juga nih dua-duanya. Kalau kita nggak klik ini, dia nggak bakal berubah. Jadi kita nggak usah capek-capek klik lagi, cari lagi. Klik ini aja. Jadi otomatis yang bawahnya ngikut yang atasnya. Link surface. Oke. Nanti dia berubah jadi seperti ini. Ya, habis dari ini langsung kita cek lagi yang lantai 1. Lantai dasar, sorry. Nah, di sini belum ada ininya ya, apa? Jendelanya. Kita tambah jendela lagi. Kemudian di sini belum ada pintu, harusnya ada pintu nih. Pintunya terlalu kecil. Nah, ini kan nggak bisa nih. Berarti ada double. Kita delete. Kita tambahkan di pintu. Klik ini. Door. Kita pilih door. Oke. Kita placing di sini. Nah, muncul ya. 3D. Nah, ini ada double mungkin. Kalau kita buang, kita buat baru lagi. Kita tambah dia door. Gak ada ya, kenapa ya? Tapi baloknya sudah ada ya. Belum ternyata. Hapus. Lihat lagi. Dasar. Nah, kita tambah dia balok. Kemudian kita tambah dia wall ya. Nah, kayak gitu. Nah, lalu door ya. Door tapi setting dulu. Rubah dia jadi 90. Oke. Oh iya ininya. Oke dulu.
racing, tapi nggak mau baca ya dia. Mungkin LCO nya ya kita rubah dia jadi kemudian ininya rubah jadi 3D lengkap. Tetap ngomong apa ya? Ini jadi pattern type tool, atau gini, coba saya copy. Mau ya dia, ini nggak mau ya tool, saya rubah lagi cepat jadi pintu yang lain. Tetap nggak mau ya. Oke, kita skip aja. Sebenarnya ada nih pintu di sini. Harusnya bisa nih ya. Kita langsung menggunakan pintu di sini. Mungkin ada masukan. Ada yang tahu masalahnya kenapa ini? Baca deh. Coba ya saya save dulu. Kemudian saya taruh di sini coba. Nggak mau ya. Dia ada di bawah ternyata. Iya di bawah ternyata. Mungkin link story-nya nih. Door TRLT. Nah, ini berarti story-nya win 1. Oke. Indoor setting. Oke. Nah, cuman ketika saya pressing di sini dia adanya di bawah. Mungkin ini ya di sini. Kadang memang suka seperti ini ya. Sensornya 0 sudah 210. Reset to default setting ya. Saya reset. Ini tetap di bawah. Kita klik ini. Dia di lantai dasar. Topnya lantai 1. Coba cek. Udah min 15, min 14 ya, udah standar. Coba ini. Ya, nggak mau muncul ternyata. Nah, di bawah ternyata muncul. Mungkin kita harus ke lantai dasar. Story-nya wall base ya, coba ya. Seal to wall base. Nah ya ternyata ini ya. Jadi seal story ini kalau kasusnya seperti tadi harus dirubah jadi seal to wall base ya. Kalau tadi saya seal to story min 1 berarti. Nah, min 1-nya dari lantai dasar kan basement nih ya. Nah, min 1-nya dari lantai dasar kan basement.
otomatis dia nanti ke pressing pintunya di bawah sini. Nah, makanya kita rubah tadi lantai dasar seal story-nya ini jadi di seal to wall base ya. Artinya dia tetap ada di base-nya dia, si home-nya dia di lantai dasar gitu. Kita pressing pintu di sini pakai yang ini pojok, anchor yang pojok. Jadi kita nemu kasus baru ya, kasus yang tadi ya, tentang yang door seal story ini. Ini harus wall base ya, harus seal to wall base. Kalau enggak dia bakal hilang gitu, kemana-mana. Dan ini harus seal to wall base. Ini saya rubah lagi desainnya, jadi model yang jangan lupa kanopinya atau handle-nya. Nah kayak gini ya. Oke, ini saya mau samain nih sama jendela yang bawah. Oh, sama jendela atas. Saya tahan Alt, ambil ini, Ctrl Alt pasang ke sini. Lalu belakangnya sudah ada pintunya ya. Oke. Kita cek lagi lantai dasar. Udah ada pintu, udah ada pintu, udah ada jendela, udah ada jendela, udah ada pintu. Ini railingnya oke. Nah ini apa ya? Ini railing ya, bagian dari railing. Kita cetak lagi. Nah ini pastikan dia railingnya jadi home dan story up. Home dan story up. Dan lalu ininya nih, kita menggunakan yang multi story 2 dimensi hidden, visible hidden ya. Ini gak ada yang berubah-ubah sih. Kalau misalkan kalian rubah nanti aneh lagi jadinya. Oke, kita oke aja. Lantai ini jangan lupa kita balikin jadi pattern. Nah, pattern. Kemudian ini 3D lengkap. Oke, kayak gini. Ya jadi kan kita jadi lantai 1, kemudian jadi lantai 2. Dan ini jangan lupa ya, ukurannya kita copy ke lantai 2. Ukuran ini. Kita klik dimensionnya di dokumen. Nah ini dimension Ctrl A ya, Ctrl A. Nanti yang ini nyala hijau-hijau. Baru Ctrl C ke dasar, lalu Ctrl V di sini. Nah ternyata saya nggak bisa nih. Nah jadi buat manual lagi ukurannya dimension. Klik sini, klik sini, terus sini. Nggak ada tengahnya. Kemudian tengah sini. Nah, klik kanan, oke, tarik. Ini juga sama ini. Kemudian ini. Lalu ini. Kemudian yang terakhir ini. Klik kanan, oke. Gitu. Dan nanti muncul lagi yang sebelah sini ya. Ya udah sih cukup sih ini sama isinya saja. Kemudian yang sininya nggak usah ya karena di sini tidak ada lantai lagi, hanya ada gypsum aja plafon sini. Nah kita mulai masuk ke atap ya sekarang. Kita masuk ke atap. Kita berarti ke lantai 1. Nah kita buat atap yang di sini nih yang belakangnya. Kalau kita lihat contohnya. Ini. Jadi di sini ada 3 bagian, ini dan ini. Kita ubah lagi. Sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait yang pintu tadi nih?
Sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait yang pintu, yang window tadi? Mungkin Rudy ada pertanyaan? Ada yang lain mungkin? Belum Pak. Belum ya? Ntar mungkin kalau pas kita praktek Oke, tinggal lihat. oke. Kita masuk ke atap sekarang. Kita ke lantai satu, atau boleh ke lantai atap? Sorry, ke lantai satu ya. Ke lantai atap deh. Nah, dari sini klik yang desain, kemudian roof. Di sini roof ada cara cepatnya. Ini cara cepat, ini cara yang metode single. Ada yang single plane, ada yang multi plane. Kita klik dulu yang multi plane. Nah, di sini ada construction methodnya ini, yang single, ada yang rectangle, ada yang menggunakan engsel. Coba kita pakai yang ini dulu. Nah, kalau metode single dia gini. Ini misalkan kita bentuk kayak gimana pun, dia langsung berbentuk atap. Misalkan kita keliling dari sini, sini, terus full sini. Nah, dia langsung jadi atap. Kayak gitu. Cepet banget ya buat atapnya. Itu metode yang single. Kemudian ada metode yang rectangle ya. Nah, kalau metode rectangle dia langsung buat dari sini, sini. Nah, langsung buat atap ya. Jadinya seperti itu. Nah, kemudian lagi metode yang lain, kan metode yang engsel ya. Oh ya, tadi yang metode rectangle ada dua nih. Ada yang pelana ini, ada yang perisai. Coba kita yang perisai. Nah, ini otomatis jadi atap perisai gitu. Nah, cara ngatur derajatnya klik ini, Ctrl E. Nah, ini derajatnya ubah jadi 25. 25 derajat. Oke, ntar. Nah, ubah jadi kerucutnya agak tinggi. Gitu. Terus tadi atap, kita coba metode yang engsel. Apa tadi roof, metode engsel. Nah, kalau metode engsel sama kayak rectangle. Jadi di sini kita bisa milih dia mau perisai atau pelana. Coba kita yang perisai. Nah, kita buat engsel dulu, misalkan dari sini, sini. Nah, baru nanti membentuk rectangle ya. Ujung-ujungnya rectangle juga, tapi kita minta acuan nih. Acuan dulu baru rectangle. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada metode yang rumitnya ya. Metode yang ini, geometri single plane. Nah, jadi di sini kita dituntut buat roof custom sendiri. Kayak gini. Ini dari sini ke sini, kemudian dia minta arahnya kemana? Arahnya ke sini. Oke, kita buat dia. Oke, nah, lihat ini. Ini buat yang atap modern. Kita buat jadi 20. Nah, biasanya kalau atap modern kayak gini nih. Jadi tadi metodenya saya ulang lagi. Ada metode yang ini single plane, ada metode yang biasa ini yang kompleks roof. Ini dia minta engselnya dulu dari sini ke sini. Nah, terus perintah yang kedua ngadepnya mau kemana? Ngadepnya kan ke sini kan. Nah, kemudian perintah yang ketiga kita buat geometrinya dari mana kemana. Gitu.
Nah, jadi di atap. Nah, gitu ya. Nah, coba kita pakai yang metode yang kedua, metode rectangle. Kita klik yang roof lagi. Nah, pakai metode kedua nih, rectangle. Sama, pertama dia minta engsel dulu dari mana ke mana. Dari sini ke sini kan. Tahap pertama engsel. Nah, terus tahap kedua minta madepnya kemana, madepnya ke sini. Nah, terus tahap ketiga kita langsung buat rectangle dia. Jadi nggak pakai tek 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 tek, langsung rectangle. Nah, kayak gitu ya. Lalu yang ketiga ini metode rectangle rotate rectangular. Jadi bisa di rotate. Klik ini sama engsel juga minta. Kemudian perintah kedua ngadepnya mana, ngadep di sini. Nah, kemudian dia minta buat engsel lagi dari sini. Kemudian langsung kotak. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi metodenya sebenarnya banyak sekali, tapi yang paling cepat sebenarnya menggunakan ini. Nah, tadi roof, nah ini nih metode ini. Nah, kemudian ini aja pakai metode complex roof. Kemudian kita sesuaikan dengan bentuk dari dindingnya. Dari sini berarti ya. Ini, yes. Sorry. Dan sini, 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 sini. Nah, ya jadi langsung jadi atap gitu. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi gitu ya. Nah, kita ubah dia jadi 25. Jadi berubah jadi seperti ini. Cepat banget ya buat di arsiket atap ini. Kita hapus. Kita pakai metode yang single. Kita pakai metode ini, tapi yang ini ya, rectangle. Rectangle pakai yang pelana. Nah, lantai atap. Nah, buat dari sini nih ke sini. Nah, tapi kalau di gambar itu contohnya segitiganya ada di samping ini. Kebalik ini. Segitiganya ada di samping ini. Tuh. Delete lagi. Atap. Nah, kita pakai metode yang engsel coba. Nah, ini nih. Pakai yang pelana ya. Kita coba dari sini ke sini. Dari sini nih. Kita tarik ke sini. Nah, masih ya kebalik ya. Tapi coba dari sini ke sini. Yang selnya di sini, tarik. Nah, benar ya kayak gini ya. Jadi buatnya ini pakai roof, kemudian pakai yang metode yang kanan nih. Nah, kemudian yang paling kanan nih metode yang ini, ya, metode yang engsel, tapi yang pelana. Klik dari sini, buat engsel dulu dari sini ke sini. Nah, ininya tahan lama ya. Tahan lama. Sorry. Ulang dari sini. Tahan lama di sini. Ambil di sini. So, tarik, fullin di sini. Nah, nah, karena di sini tetangga, oh iya jangan lupa nih, karena di sini tetangga nih. Nah, ini harus kita tarik ya, sebelum dinding ini. Jadi ini jangan lupa kita ubah dulu derajatnya. Jadi 30 ya. Jadi 30. Oke, kemudian ini kita tarik, kita ke lantai atap. Nah, ini kita tarik nih, klik ujung ini.
Nah, baru pakai yang offset edges, offset edges. Lalu tarik ke dalam sebelum dinding, sebelum dinding tuh ini. Nah, gitu. Kita lihat ke 3D-nya lagi. Nah, jadi dia kayak gini ya. Nah, yang ini nggak usah kita geser karena di sini masih wilayah kita kan. Nah, kalau yang di sini kan tetangga, jadinya kita harus seret mau nggak mau atapnya sesuai dengan dinding ya. Harusnya ini sih mentok dinding nih. Kita tokin lagi dindingnya. Lagi. Dinding paling luar pasin. Nah, coba lagi lihat. Nah, kayak gini. Pasin ke dinding yang bagian luar. Kalau sudah di lantai ini jangan lupa kita ngerjakan di lantai atap. Ya. Dia home-nya harusnya ada di lantai atap. Nah, kemudian nanti kita buat atap lagi di sini. Home-nya harus di lantai 1. Jadi kita klik lantai 1. Nah, di sini kita buat atap ya. Ini mau kita lanjutin apa kita lanjut besok nih? Yang atap lantai satunya. Gimana nih? Mau lanjut apa besok aja? Buat atap. Udah jam 17.15 soalnya. Apa sampai 17.30? Lanjut aja ya, 17.30 ya. Oke. Kita langsung buat atap di sini. Cepat ya, pakai metode cepat. Roof. Pakai metode yang single. Kemudian yang metode yang kompleks roof ya. Kompleks roof. Pakai ini dan ini. Nah, kemudian kita langsung saja buat atap di sini nih, bagian sini, bagian paling rendah. Nah, bagian paling rendah kan yang ini kan. Nah, bagian tinggi ini. Nanti coba kita lihat ke ini. Kita kan ada 3 bagian, ada bagian sini, ada bagian sini, dan ada bagian sini. Ada 3 bagian ya. Bagian sini, sini, dan sini. Oke, sekarang kita buat bagian sininya dulu. Bagian bawah. Klik dari sini ke sini, yang paling rendah buat engselnya ya. Kemudian perintah kedua adalah dia copy ke arah mana gentengnya arah sini kan. Nah, kita buat geometri sekarang tahap ketiganya. Dari sini, 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 dan sini. Nah, otomatis dia langsung jadi atap di sini. Nah, ini kita rotate. Sorry, bukan kita rotate. Derajatnya itu rubah jadi 25. Iya 25. Enter. Baru ke 2 dimensi lagi. Nah, ini kita tarik sosorannya. Klik ini. Ambil dia 50. Enter. Jangan lupa ya metodenya dirubah dulu. Klik ini. Nah, ini jadi yang ini ya. Metode offset. Offset 50. Enter. Terus kita buat atap yang kedua. Yang sebelah sini nih. Caranya roof lagi. Kemudian kita buat engselnya ya. Engselnya tuh dari sini ya, dari titik-titik ini nih. Dari sini nih. Klik ini. Bagian terendah kan dari sini ke sini nih. Ya. Nah, kemudian arahnya kemana? Arahnya ke sini kan. Oke. Nah, baru yang tahap ketiganya kita buat geometrinya. Nah, dari sini, sini. Kemudian ke sini. Lalu langsung ke sini. Langsung balik lagi ke sini. Nah, sorry. Backspace. Nah, endingnya di sini. Nah, oke. Jadi ini kita
berubah jadi sama, dia 25 derajat. Oke, nah, ini ya. Nah, lalu kita buat lagi yang seberangnya nih, sebelah sini. Itu nggak apa-apa, kayak gitu dulu. Kita buat ini lagi, off lagi. Nah, buat lagi yang selnya bagian terendah ini. Di sini ke sini. Nah, terus perintah 2 jangan lupa ngadepnya kemana, ngadepnya ke sini. Kemudian buat geometrinya. Dan dari sini dan muterin dinding. Lagi kembali lagi ke sini. Salah, maaf, ulang lagi ya. Ini selnya dari sini ke sini. Pertama engsel ya selalu ya, pertama engsel di sini. Nah, baru perintah kedua adalah ininya apa namanya, dia ngadep kemana, ngadep ke sini kan. Nah, kemudian perintah ketiga langsung buat geometrinya. Kalau saya ulang, saya mulai startnya dari sini, terus endingnya di sini. Mulainya dari sini ke sini ya. Kalau tadi kan saya ke kiri, saya ke kanan dulu. Lurus sama dinding ini ya. Lurus. Ini ya. Balik lagi. Nah, lalu ke 3D. Kita ubah dia jadi 20 derajat. Oke, 20 derajat. Tadi kan ini 25 derajat, ini 20, nggak apa-apa. Nah, ujung ini nih, kita Ctrl D, kita tarik ke ujung sini. Kita temuin ujung sini. Nah, ujung sini, kita tarik, kita temuin ke ujung sini. Nah, gitu. Sampai dia bertemu kayak gini. Nah, ini tadi derajatnya 25 ya. Nah, yang ini beda sendiri, saya jadikan 20. Kalau saya ubah dia jadi 25, dia bakal ini kayak ada benggang gitu ya, jadi bolong. Jadi mau nggak mau saya ubah dia jadi 20. Nah, agar pas di sini. Nah, baru kalau udah di sini kita turunin ya, si apa namanya, si atap ini. Kita LD, kita turunin. Garis kuning ya, lihat. Nah, kita turunin terserah berapa ya sih, 30 misalnya. 30. Oh, ternyata masih nimbul nih dindingnya, naikin lagi. Misalkan ke atas jadi 20. Terus kuning garisnya. Ctrl D, 20, enter. Oh, ada ini lagi berarti 5 lagi, 5 aja ke atas. Berarti dari 25 harusnya. 5. Belum ya. Oh, dikit lagi. 1 coba. Atau 2 lah. 2 enter. Oh, sampai tutup semua, baru ini nih. Dinding yang ini kita majuin. Nah, ini kita Ctrl T, kita naikin dia jadi 150 coba. Ternyata ketinggian ya. Coba jadi 130 atau 120. Coba 100 aja deh. 100. Oke. Nah, ini dia pasin ke dinding ini. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ini supaya hilang gimana nih? Nah, kita seret aja. Oke, 1. Nah, ini kan ada lebih nih. Nah, saya mau seret ke dalam. Saya klik yang ininya, nggak muncul dia paletnya. Ternyata garis yang ketiga nih, 1, 2, 3. Nah, ini garis yang ini.
Nah, baru muncul pet paletnya dia. Kalau klik yang garis ini, nggak muncul, hanya ini. Nah, kalau klik garis yang ketiga, dia muncul pet palet. Kita tarik ke dalam, terserah, pokoknya sampai dindingnya kelihatan. Kita lihat Ricky. Nah, pokoknya sampai dindingnya, atapnya tadi ke dalam. Kita kelihatannya juga nih. Kita tarik ke dalam, sampai si atapnya ke hidden nih. Nah, kayak gini. Sampai dia nggak ada muncul di sini atap. Ini nggak usah lah. Gitu. Pokoknya sampai nggak ada atap yang menonjol di sini. Gitu. Kita tarik pakai cara klik ini. Nah, nanti muncul ini pet paletnya. Maju. Nah, kita pasin dindingnya. Ini juga ya. Ini kita pasin dindingnya. Kalau ini yang garis ketiganya. Bukan garis yang ini ya. Kalau garis ini nggak ketemu nanti pet paletnya. Klik garis ketiganya nanti ketemu. Kita lihat. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki atap lantai 1 dan lantai atasnya, lantai atapnya. Nah, nanti mungkin besok kita fokus ke struktur atapnya. Itu yang paling susah ya, struktur atap ya. Jadi mungkin harus ketemu gitu. Kalau misalkan pembelajaran struktur atap, soalnya agak sulit ya, banyak trouble ya di atap itu. Karena di situ kita harus buat layer. Kemudian jangan lupa nih atapnya, semuanya kita seleksi, kita shift, kita alt, kita rubah material penutup atapnya jadi penutup atap coklat Prancis. Di sini di Ctrl+T model kita rubah jadi penutup atap coklat Prancis. Kita oke. Nanti materialnya dia berubah. Nah, oke. Mungkin sampai sini aja ya, udah banyak banget tadi. Udah 4 railing statik. Kemudian buat kasus pintu tadi yang ada di bawah dan jendela. Kemudian atap ya, atap lantai 1 dan atap lantai atas, lantai atapnya. Oke, jadi nanti lantai atapnya ini kelihatan, lantai yang paling atasnya. Nah, lantai atap yang di lantai bawahnya adanya di lantai 1. Nah, ini di sini tuh, karena dia letaknya adanya di lantai 1. Oke, mungkin sampai situ aja ya, udah banyak banget tadi. Nanti kalian ikutin apa namanya, perintah-perintah saya, penggambarannya di YouTube ya. Kalian rewatch lagi, kalian nonton lagi. Nah, ini juga sebenarnya nggak perlu nih si dinding yang lantai 1 ini. Ini kita split aja, split pakai yang kampak ya. Objeknya kita split. Nah, ini kita mundurin. Oh, tadi balok yang saya ke split. Nah, lihat dulu di kirinya nih. Jangan lupa ya, saya klik dinding tapi yang ke seleksi balok. Nah, caranya adalah LCO-nya, ini LCO-nya ganti lagi jadi arsitektural. Nah, arsitektural. Jadi ketika klik ini langsung dinding dia, nggak klik balok. Kita split. Nah, ini kita mundurin. Nah, yang ini kita delete. Nah, jadi nggak ada dinding sini. Ini juga baloknya nggak perlu sih, kita seret aja ke dalam. Klik birunya, tegak lurus, endingnya di sini tengah-tengah. Nah, gitu. Harus di ini ya, harus di lantai 1 ya, lantai atap. Kita dorong ke sini ya, tengah-tengahnya. Nah, gitu. Coba cek lagi di 3D-nya. Sudah kayak gitu. Ini kelebihan ya, makanya jadi seperti ini. Ini kan birunya di sini. Kita coba taruh tengah nih. Nah, sambung kan? Ini kita juga nggak perlu.
Jadi gambarnya juga harus bersih ya. Ada geometri lebih kayak tadi kan. Akibat kita ngopi sesuatu, ngopi balok, jadinya ada kayak yang kekat-kekat gitu. Udah, jadi kayak gini aja. Kita jangan lupa save file, save. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ya. Itu yang atap yang yang gedenya itu sama juga yang temboknya di ke atasin juga atau gimana nutupnya? Ya, sama kayak kemarin. Jadi ini kita ke atasin. Ini kita select semua nih. Si dinding ini sekeliling. Sekeliling semuanya. Nah, sampai kalau udah keseleksi semua, kita CTRL-T, kita rubah dia jadi 150 coba. Terus ya 150 ya. Nah, pokoknya sampai nutup inilah. Coba kita buat dia jadi 200. Belum nutup ternyata. Kita rubah jadi 250 lah pokoknya. 250 yang paling tinggi. Oke. Nah, baru setelah ini kita pakai perintah solid element gitu. Nah, kita klik kanan, kita connect, kemudian buka solid elemennya. Nah, nanti muncul ini kan. Nah, dinding ini kita jadikan target gitu. Nah, totalnya ada 10 dinding di sini. Ya, kemudian kita escape. Target itu artinya yang kita bolongin kan. Bolongin itu artinya si dinding ini. Nah, berarti ada 10 targetnya. Kemudian yang menjadikan operator adalah si atap gitu. Nah, atap kita jadikan operator. Nah, satu atapnya, operatornya satu, yaitu si atap. Nah, baru choose operation subtraction with upward extrusion ya. Jangan lupa ini selalu subtraction with upward extrusion. Nah, kemudian execute. Nah, nanti otomatis langsung ke subtract ininya. Si dindingnya kayak gitu. Tapi sebelumnya kita harus masukin ini dulu sebenarnya. Struktur atap di dalamnya gitu. Baru kita menggunakan solid element, kita tinggiin dindingnya, terus solid element dia jadikan target, lalu si atapnya dijadikan operator. Nanti otomatis dia langsung ke cut ya, ke trim. Tuh. Jadi sebenarnya langkahnya sih kita harus buat ini dulu, struktur dulu, baru nanti kita tutup. Gitu sih, Rudi. Tadi kamu nggak ikut ya? Iya, tadi saya itu ngajarin itu solid elemen yang atap. Nah, nanti mungkin bisa kamu review lagi ya di sini ya. Nah, ini kan mulai masuk atap nih. Besok di 35 udah ini masuk pondasi. Tadi udah pondasi sebenarnya, tinggal dokumentasi aja, tinggal potongan nanti. Nanti nggak apa-apa pakai sepan punya saya, nanti kamu lanjutin ya. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri saja mungkin ya. Udah 17.32 ya. Oke, kita stop presentation. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang itu ya, tentang atap ya. Atap, kemudian juga pintu, tadi pintu yang hilang, kemudian juga jendela dan yang lainnya gitu. Semoga nanti ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Nanti kalian bisa rewatch lagi di YouTube saya. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Pak Giri ya? Makasih Patri. Ya, sama-sama Pak Giri. Maket Pak Giri, maket. Jangan lupa maket.